Monggo kita sareng-sareng midhangetaken sambutan saking Kepala Desa Tanjunganom kagem Bapak Subiranto SE kula sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri Tanjunganom Ibu Esti Nurhayati SPD, yang kami hormati Ketua Komite beserta anggotanya, yang kami hormati sesepuh bini sepuh Desa Tanjunganom yang hadir di tempat ini, yang kami hormati semua tamu undangan yang hadir di tempat ini, juga tidak lupa Bapak Haji, Ibu Hajah, Ustaz saya, utawi semuanya yang hadir di balik masyarakatan Desa Tanjunganom ini. Tak lupa kepada wali siswa semua dari SD Negeri Tanjunganom 1 dari kelas 1 sampai kelas 6 yang hadir di acara pada siang ini. Mari kita semua memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Di pagi hari ini menjelang siang kita semua bisa berkumpul, bisa bertemu di balai kemasyarakatan Desa Tanjunganom ini dengan acara tasawuran atau pelepasan wali siswa kelas 6. Semoga dalam acara ini semua tidak ada halangan dan rintangan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad, Nabi yang terakhir, yang tentunya semua minta syafaatnya di dunia maupun nanti di yaumil kiamat. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama kepada Ibu Kepala Sekolah SD Tanjunganom, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam penyelenggaraan pembelajaran di SD Negeri Tanjunganom ini. Semua tidak luput dari kerjasama itu akan membuahkan dari anak didik yang berprestasi. Makanya dengan kerjasama pemerintah desa dengan ibu atau semua guru yang ada di SD Negeri 1 Tanjunganom semuanya baik dan sukses. Bapak Ibu yang kami hormati, kami hanya bisa mendukung semua penyelenggaraan yang ada di SD Negeri 1 Tanjunganom maupun warga masyarakat kami. Kami hanya bisa mendorong, mendukung
tapi hanya bisa untuk pembelajaran. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan tasakuran pelepasan murid kelas 6 ini, ibu-ibu harus merawat, memberi pembelajaran. Seandainya sudah dilepas, itu tidak hanya diterima dengan tangan kosong, tapi semuanya akan diberikan tanggung jawab yang tadinya itu diberi pembelajaran di SD, sekarang monggo panjenengan semua diberi beban untuk memberikan tanggung jawab, memilihkan sekolah-sekolah yang baru. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami minta warga masyarakat saya, jangan sampai anak-anak saya, warga saya hanya lulus S2. Pokoknya diusahakan minimal SMA. Kenapa Bapak Ibu? Dari 239 desa di Kabupaten Wonosobo yang sangat terdepan hanya 15 desa, yaitu yang ada SMA maupun SMK-nya. Kenapa? Karena dari 230-an desa yang ada SMA-nya itu hanya 15, setiap kecamatan hanya 1. Nah, kita mendapatkan bagian 1, jangan sampai disia-siakan. Karena seandainya nanti disia-siakan, yang rugi itu bukan Pak Kades, bukan Bu Guru, tapi yang rugi putra putri panjenengan. Sebagai contoh, Bapak Ibu, kemarin ada warga saya. Ini cerita biar nanti ada yang tahu. Yang penting saya tidak akan menyebutkan namanya. Oke. Warga saya datang ke tempat saya. Pak, saya mau buat akte kelahiran untuk putra saya, tetapi ibunya itu sudah entah kemana, ibaratnya sambung sering. Setelah itu saya berkomunikasi, mencari nomor telepon dari ibu anak kandung itu, tapi karena kurangnya perhatian atau kurangnya ilmu atau pendidikan dari ibu itu, setelah saya komunikasikan, saya telepon, justru ibu marah-marah, sedikit banyak itu menyalahkan Pak Kades. Kenapa Pak Kades ikut campur dengan urusan putra saya? Sedangkan akte itu sebagai syarat untuk masuk data kependudukan yang valid, yang harus di setiap anak itu mempunyai. Setelah itu ada orang tuanya, kebetulan ada warga di situ menyaksikan saya berkomunikasi, berarti berargumentasi dengan ibu. Akhirnya saya sedikit kasar kepada ibu itu. Bu, panjenengan itu ibu yang tidak pernah memberikan kasih sayang terhadap anaknya. Sekarang ibu diminta untuk mengirimkan KTP saja sudah marah-marah. Akhirnya dengan panjang saya telepon, kebetulan orangnya itu di Bekasi. Telepon marah-marah, akhirnya ibunya yang telepon sama saya. Kita jelaskan, sana itu khawatir Bu, bahwa anaknya itu nanti akan dibuat akte kelahiran atas nama sibahnya. Dia khawatir di situ. Nah, akhirnya kita jelaskan tidak mungkin. Selama pemerintah desa, seandainya ibunya itu tetap entah ibu dalam perkawinan yang sah, entah itu ibu dengan perkawinan yang siri, tetap atas nama ibu kandung yang telah beda. Nah, akhirnya kita jelaskan dengan hal seperti itu. Alhamdulillah
clear, dia mau untuk mengirim KTP. Akhirnya kita proses dengan pembuatan akte kelahiran. Anak itu kira-kira umurnya 5 tahun. Udah saatnya untuk membuat KTP. Bapak Ibu, dengan hal kejadian itu, karena ibu itu kurang paham dengan aturan, kurang paham dengan ilmu-ilmu yang kita miliki. Maka dari itu saya minta Bapak Ibu, monggo saya inginkan warga saya itu lulusannya harus SMA. Kenapa harus SMA? Karena di Tanjung Harun sudah ada SMA. Saat ini mau jadi perangkat saja minimal SMA. Sekarang nanti pendaftaran CPNS sekarang itu ada berapa untuk lulusan SMA. Tapi seandainya lulusan SMP paham. Jadi yang mau. Dan saya minta Bapak Ibu, panjenengan ini real ya, kehidupan yang kita terus panjenengan mungkin dirasakan. Panjenengan bisa mendidik putra panjenengan itu masih di bawah SMA. Kalau sudah SMA panjenengan itu sudah kalah. Nek boten pitados panjenengan itu rasakan kalah. Dan panjenengan mengakui bahwa itu anak saya mendidik secara hak turunan itu sampai umur sekitar SMP kelas 3. Nanti seandainya sudah SMA, panjenengan itu langsung paham. Harapan saya, monggo Bapak Ibu, wali murid, minimal SMA kula suwun. Dan minta tadi sama Bu Kepala Sekolah bahwa di SD kelas 6 itu ada kegiatan sholat duha. Monggo dilanjutkan. Harapan saya nanti SMA-nya atau SMP-nya itu yang berbasis Islam. Karena pendidikan agama itu antara SD sama SMP. Nek SMA itu sinau agama itu macam itu harapan saya seperti itu. Dan SD Negeri 1 Tanjung Harun saya minta Ibu SD ini untuk masukan, monggo dibuatkan kurikulum untuk SD-nya sendiri kaitannya sama bidang agama. Karena seandainya nanti bidang agamanya itu tidak banyak, pasti warga masyarakat Tanjung Harun akan lari ke SD-nya yang pendidikan agamanya itu lebih banyak. Karena di SD Patukan juga sekarang jumlah muridnya itu tidak lebih dari 20. Tidak lebih dari 20. Kenapa? Warga Patukan terus banyak yang lari ke Al-Madinah itu. Karena mencari pendidikan agama yang lebih banyak. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, belum ada kakek kami jenengan. Karena seandainya Bapak Ibu nanti tidak melanjutkan, pusing muring kalau kalian dinas pendidikan itu Pak Kades. Pak Kades, kalau jenengan nanti banyak putranya adalah cukup SD saja. Nanti pasti ada surat dari dinas pendidikan, Pak Kades harus terjun ke Ibu Sejarah Sedoyo untuk menanyakan bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan hasil jerih Bapak Ibu guru, kita sudah buktikan. Panjenengan paham betul dalam acara ini apa yang membuat acara ini agak lain daripada yang lain. Tadi sudah disentil sama Ibu Kepala Sekolah, itu kaitan sama MC-nya. Masa ada MC yang satu bahasa Jawa, yang satu bahasa Indonesia. Dan itu merupakan harapan Bapak Ibu bahwa bahasa Jawa itu bisa dialihkan ke SD. Setelah nanti jenengan di SMP, SMA itu pakai bahasa Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wali Murid yang sudah bekerja sama dengan pemerintah desa. Semoga dengan acara ini semuanya akan baik. Saya mohon Bapak Ibu
saya tidak bisa maksudnya sampai akhir dalam acara ini karena ada kepentingan nanti di dusun penoleh. Nggih, kula nyuwun pamit Ibu, kepala sekolah dan semua warga yang ada di sini. Saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.